Alhamdulillahil wali allazi an'ama alaina anwa'an ni'am 'ala tawali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'ali. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qadril 'ali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil mawali wa ala alihi wa sahbihi allazina hum kallahali, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan dan yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian mengenal nama Allah Al-Wali. Al-Wali adalah nama Allah yang ke-77. Al-Wali artinya yang maha memerintah atau yang maha mengurus dan yang maha memelihara segala sesuatu. Itu arti Al-Wali secara ringkas. Jadi Al-Wali artinya yang maha memerintah atau yang maha mengurus dan yang maha memelihara segala sesuatu. Nah, kemudian pengertian Al-Wali, dialah yang bersendirian dengan merancang segala sesuatu. Allah apabila merancang sesuatu, Allah sendirian. Dan dialah yang meluluskan bagi apa yang dirancangnya itu dengan mewujudkannya. Dan dialah yang memelihara atau mengurus atas sesuatu itu dengan melestarikannya. Nah, kemudian sesuatu yang diadakan Allah tadi, Allah pelihara, Allah urus, Allah yang melestarikannya. Nah, itu pengertian dari nama Allah Al-Wali. Berkenaan dengan nama ini Allah berfirman, Al-Wali itu hanya satu kali disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Asmaul Husna ini ada Al-Wali, wawunya ba'alif, Al-Wali. Ada juga Al-Wali, wawunya kada ba'alif. Kalaunya Al-Wali itu nama Allah yang ke-77. Kalau Al-Wali wawunya pindik itu Asmaul Husna yang ke-56. Sudah dibahas itu. Berkenaan dengan nama ini Allah berfirman, wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal. Artinya, dan apabila Allah menghendaki dengan suatu kaum itu kejahatan atau bala bencana, Allah apabila menghendaki dengan suatu kaum itu kejahatan atau bala bencana, maka tidak ada yang dapat menolak bagi Allah dan tidak ada bagi mereka selain Allah daripada orang yang bisa memelihara.
Nah, artinya apabila Allah menghendaki suatu kaum, apabila Allah menghendaki suatu penduduk atau bangsa mendapatkan azab, mendapatkan bala bencana, maka tidak ada seorang pun yang mampu memelihara daripada azab Allah tadi. Ada beberapa tanda bagi bangsa-bangsa atau penduduk negeri ataupun rumah tangga yang dikehendaki oleh Allah mereka itu mendapatkan azabnya. Nah, ujar para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi, nah ada tanda-tandanya suatu bangsa, suatu kaum, suatu penduduk yang akan mendapatkan azab Allah itu. Ada tanda-tandanya. Tanda yang pertama, apabila amar ma'ruf nahi munkar disia-siakan. Artinya amar ma'ruf nahi munkar kada jalan, kada berfungsi. Orang yang mengajak kepada kebaikan kada ada di kampung itu. Orang yang melarang dari kemungkaran di kampung itu kada ada. Nah, ini pertanda kampung itu akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kelompok masyarakat, masing-masing orang sibuk dengan urusannya, tidak saling nasihat menasihati dan acuh tak acuh jika ada yang melanggar perintah Allah. Jika demikian keadaan, tandanya azab Allah akan menimpa bangsa atau penduduk atau rumah tangga itu. Dalam rumah tangga misalnya, apabila anak melanggar perintah Allah, tidak sembahyang atau tidak salat umpamanya, maka orang tua diwajibkan untuk menegur dengan memukul anak itu apabila anak itu sudah berumur 10 tahun. Jadi apabila anak berumur 10 tahun, maka wajib atas orang tuanya atau orang yang bertanggung jawab atas si anak tadi, nah wajib menyuruh sembahyang. Dan bila si anak tadi kada mau sembahyang, nah orang tua tadi wajib memukul dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang kada membahayakan itu. Tapi kalau anak itu berumur 7 tahun, kewajiban orang tua itu hanya menyuruh. Tapi kalau sudah 10 tahun, disuruh sembahyang kada hakun, nah wajib kuitannya atau yang bertanggung jawab atas si anak tadi memukulnya. Tapi pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membahayakan. Nah, orang tua yang tidak melakukan itu berarti menyia-nyiakan amar ma'ruf nahi munkar. Apabila orang tua tadi kada menyuruh anaknya sembahyang, padahal sudah umur 10 tahun atau sudah balik baginannya, nah disuruh sembahyang kada, ada beisi anak bibinian keluar rumah kada memakai kerudung ditakur kada, misalnya dibiarkan. Nah berarti ini si laki ini sebagai ketua, sebagai kepala rumah tangga, berarti kada menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Nah begitu juga istri atau suami yang melanggar perintah Allah, masing-masing berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah apabila mereka saling membiarkan, berarti membiarkan azab Allah akan menimpa mereka. Dalam masyarakat, di suatu kampung, apabila tidak ada lagi orang yang menegur apabila ada kemaksiatan atau acara-acara yang mengundang kemaksiatan. Nah, di kampung itu apabila ada acara yang sifatnya maksiat, renayan bertahan. Nah, ulama-ulamanya diam, aparat-aparatnya diam.
orang-orang yang mempunyai keberanian dia kadang-kadang menegur perbuatan maksiat tadi. Nah, ini pertanda amar ma'ruf nahi munkar tidak berfungsi. Maka kampung ini pertanda akan mendapatkan azab Allah. Jadi mestinya orang-orang yang mempunyai keberanian, orang-orang yang mempunyai sifat syaja'ah, nah itu mestinya dia gunakan sifat keberanian tadi untuk membela para ulama, guru-guru yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, syaja'ah, berani itu akhlak. Nah, kayak apa caranya supaya berani ini menjadi akhlak yang mulia? Menjadi akhlak yang mulia. Nah, kayak apa caranya supaya berani ini menjadi akhlak yang dipuji? Rasulullah mengajarkan bahwa orang-orang yang berani itu mestinya, nah dia gunakan keberaniannya itu untuk membela agama Allah itu. Jangan asal wati aja. Jadi kadang-kadang dipakai istilah aku orang-orang. Artinya terserah aja yang maksiat orang. Aku orang-orang itu prinsip kadang-kadang dipakai. Kenapa? Karena apabila di kampung itu kadang dilaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, turun azab Allah semua kanan. Yang maksiat kanan, yang kada maksiat kanan juga. Nah itu berkata. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal qauma idza ra'aw munkaran falam yughayyiruhu ammahumullahu bi'iqabihi. Artinya bahwasanya suatu kaum apabila mereka melihat suatu yang munkar, maka mereka tidak merubahnya atau menentangnya, Allah akan mengumumkan atau meratakan mereka dengan azabnya semua anak. Jadi jangan heran di kampung itu kenapa wah ini sakit pencaharian, bahan-bahan pupuk larangan, bagawi lapah wah ini mencari duit. Itu bisa bentuk bala bencana yang Allah turunkan kepada kita. Nah mungkin di kampung kita itu amar ma'ruf nahi munkar ini kada jalan itu. Mungkin kita kada sadar itu. Para muhibbin rahimakumullah, kemungkaran macam apa yang mesti kita ketahui, kemungkaran yang mesti dirubah itu macam apa? Nah kemungkaran yang diwajibkan kita untuk mencegahnya yaitu kemungkaran yang disepakati oleh mazhab-mazhab akan keharamannya. Mattufiqa ala tahrimihi, sesuatu yang disepakati atas keharamannya. Jika sesuatu itu diperselisihkan atau khilaf di antara para imam mazhab, kalau masalah itu masalah khilafiyah, maka kita tidak berkewajiban mencegahnya. Misalnya mazhab Syafi'i membolehkan, ulama Hanafi melarang. Nah ini lain mungkar karena ada disepakati larangannya. Nah contoh yang disepakati seperti zina, judi, riba, minum haram. Nah ini jenis kemungkaran yang disepakati keharamannya oleh mazhab-mazhab. Dan kemudian yang kedua, saling menganiaya satu dengan yang lain. Apabila orang sudah saling menzalim, saling menipu, saling curang dan saling menghinakan, itu pertanda Allah akan menimpakan azabnya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah kalian saling menzalim. Kalau kalian sudah saling menzalim, maka jika kalian berdoa tidak akan dikabulkan Allah.
Jika minta hujan tidak akan diturunkan hujan, dan jika minta pertolongan tidak akan ditolong. Apabila doa sudah tidak dikabulkan Allah, maka itu pertanda azab Allah akan diturunkan. Nah, di kampung itu, di negeri itu, yang satu menzalim dengan yang lain. Si pembeli menukar duitnya bercampur duit palsu, duit asli sebalik, duit palsu sebalik. Kemudian si penjual juga yang mestinya 1 kilo dikurangi pada 1 kilo, sama pada penzalim. Yang menjual zalim, yang membeli zalim juga. Nah, ini mengundang datangnya azab Allah. Dalam tafsir As-Sawi 'alal Jalalain diterangkan bahwa Allah tidak akan menurunkan azabnya kalau penduduk dunia ini semua tidak mengisahkan Allah. Seandainya nih, semua makhluk di dunia ini kadada yang mengisahkan Allah, Allah kada menurunkan azabnya. Atau semua tidak salat dan tidak puasa, nah Allah pun kada menurunkan azabnya. Akan tetapi Allah akan menurunkan azabnya apabila umat ini sudah saling menzalimi di antara sesama. Nah, kita lihat bangsa yang tidak beragama Islam, negerinya aman dan makmur. Allah tidak akan menurunkan azabnya apabila di antara sesama mereka tidak saling menzalimi, tidak saling menipu. Sebaliknya bangsa yang berpenduduk muslim namun mereka saling menzalimi, saling menipu dan curang di antara sesama, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga, lumrahnya perzinahan dan mewabahnya riba. Arti lumrah perzinahan itu, zina sudah dianggap biasa. Tiada rasa malu jika perempuan hamil tanpa suami. Bini-bini betianan kada tahu siapa lakinya, kada suka. Nah, pergaulan bebas juga dianggap hal yang biasa atau dibiarkan. Riba juga ada di mana-mana, di kota sampai ke pedesaan. Orang tidak takut akan bahaya riba, tidak malu, bahkan menjadi kebanggaan dan kebutuhan yang mesti dikerjakan. Apabila dua hal ini sudah nampak di masyarakat, perzinahan dianggap biasa, pergaulan bebas dianggap biasa, orang riba biasa-biasa saja, kada suka. Nah, apabila dua hal ini sudah nampak di masyarakat, maka tinggal menunggu turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidak tampak di suatu penduduk itu zina dan riba, melainkan mereka menghalalkan diri mereka untuk menerima azab Allah. Islam menetapkan bagi orang yang melakukan perzinahan, jika yang melakukan itu belum pernah menikah, orang itu dipukul 100 kali, kemudian dibuang atau diasingkan dari negerinya. Nah, pelaku zina, orang itu sebenarnya mengundang azab Allah kepada manusia sekitarnya. Apabila dibiarkan di kampung, tidak ada tindakan untuk menjerai mereka. Nah, tunggulah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan heran jika terjadi bencana di negeri kita, gagal panen, gempa, banjir dan lainnya, karena kejadian-kejadian itu sebenarnya kita sendiri yang mengundangnya. Bisa tadi karena amar ma'ruf nahi mungkar kada jalan lagi, atau tadi
saling menganiaya satu dengan yang lain, atau di kampung itu, di negeri itu perzinahan, riba dianggap hal yang biasa. Nah, kemudian yang keempat tandanya menghinakan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda-tanda azab Allah yang akan segera Dia turunkan, yaitu apabila orang-orang yang semestinya kita hormati, kita cintai, dan yang mesti kita muliakan sudah tidak dihiraukan lagi. Nah, mereka dihinakan, disepelekan, dan dianggap seperti orang biasa. Di antara orang-orang yang mesti kita hormati dan muliakan itu, antara lain yang pertama keluarga atau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara orang-orang yang mesti kita hormati, yang mesti kita muliakan, yang mesti kita sayangi adalah keluarga atau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syarifah. Nah, kita mesti menghormati mereka. Nah, kalau kita kadang menghormati mereka, kita menganggap mereka seperti orang yang biasa, berarti kita menghinakan sesuatu, menghinakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap kayak orang biasa, tidak. Nah, kita menghormati zuriat Rasulullah bukan karena ilmunya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya. Nah, kita memuliakan zuriat Rasulullah, nah semata-mata mereka itu adalah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun kita memuliakan para habaib karena ilmunya, datang habib yang biasa bisa kadang menghormati kita, dianggapnya kayak orang biasa. Makanya di dalam kitab Manhajus Sawi itu adab kita nih, ini ada orang alim, ada orang alim, ulama besar, ada orang alim, ada habib. Mana yang lebih dahulu kita salami, yang lebih dahulu kita bersalaman, habib dahulu, hajar tuan guru tadi. Karena lebih mulia habib daripada ulama tadi. Ulama kalau ilmunya hilang, kada ulama lagi. Ampih dihormati orang ulama, timbul gila sih. Masihlah orang menghormati, kada hormat lagi. Kalau nya habib biar gila, tetap habib, kada mau hilang habibnya. Nah, jadi lebih mulia habaib, lebih mulia zuriat Rasulullah dibandingkan para ulama ini. Jadi adab kita bila bersalaman, ada habib, ada guru, habib berduru disalami, hajar guru. Nah, kemudian yang kedua, ulama, orang-orang salih dan para du'afa muslimin, orang-orang fakir miskin di antara muslimin. Apabila kebanyakan orang sudah menganggap zuriat Rasulullah seperti orang biasa, tidak perlu dihormati dan dicintai. Begitu juga apabila para ulama, orang salih dan kaum lemah sudah tidak dihormati lagi, berarti menghinakan sesuatu yang dimuliakan Allah. Apabila menghinakan sesuatu yang dimuliakan Allah, berarti sudah mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kelima tandanya memuliakan orang kaya karena kekayaannya. Memuliakan orang kaya itu boleh jika karena ia sosial atau dermawan atau karena ia saleh dan taat beribadah. Lalu kita muliakan orang kaya tadi karena sidin dermawan, sidin itu orang saleh, sidin orang taat beribadah, tidak apa-apa. Nah, tetapi jika memuliakan si kaya itu karena mengharapkan atau mengingini kekayaannya atau pemberiannya, yang demikian itu yang dilarang, karena akan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian apa buah keimanan dengan nama Allah Al-Wali? Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wali, ia memiliki akhlak dan perilaku bahwa ia menguasai atas nafsunya. Sebagaimana Allah yang bernama Al-Wali, Allah mengurus, Allah memelihara segala sesuatu yang dirancangnya, yang diciptakannya. Nah, kita apabila beriman dengan nama Allah Al-Wali, nah kita mesti menjaga, mesti menguasai atas nafsu kita. Dalam diri manusia ada 4 macam. Dalam diri manusia ada 4 macam. Yang pertama ada yang dinamakan nafsu. Dalam diri kita ada nafsu. Ini merupakan sumber kehendak dan perasaan dan bacaannya. Yang kedua ada juga yang dinamakan akal. Nah, akal ini merupakan sumbernya pemikiran. Yang ketiga ada lagi yang dinamakan roh. Ini adalah sumber kehidupan. Yang keempat ada lagi yang dinamakan hati. Ini sumbernya untuk mengambil keputusan. Keimanan kita kepada nama Allah Al-Wali menuntut kita supaya menjaga nafsu atau kehendak kita. Kenapa nafsu ini mesti dijaga? Karena nafsu mempunyai 4 sifat. Apabila tidak dijaga akan berbahaya. 4 sifat tersebut adalah yang pertama sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Nafsu kita mempunyai sifat kebinatangan. Nafsu yang bersifat kebinatangan yang diperhatikannya selalu ingin menunaikan syahwat perut dan kemaluannya. Pikirannya itu aja, sekira perut nyaman, kemaluan lulus, kehendaknya itu aja. Jadi yang diperhatikannya, yang diutamakannya selalu ingin menunaikan syahwat perut dan kemaluannya. Nah, akibatnya kalau sifat kebinatangan tadi kada kita jaga, kita biarkan, nah akibatnya terjadi pencurian, perzinahan, kecurangan, atau mengambil harta orang dengan cara yang haram. Hendak makan ini, hendak makan itu, duitnya ada, lalu tapi kirakan orang. Yang kedua, akibat tidak diperhatikan nafsu ini. Nah, kalau sifat kebinatangan ini kada kita jaga, ia akan berubah menjadi sifat sabu'iyah atau binatang buas yang berakibat pemarah, dendam, mengusir, memukul, dan bahkan membunuh. Nah, kalau nafsu kita bersifat dengan sifat sabu'iyah, akibatnya kayaknya orang itu pemarah, dendam lawan orang, mau mengusir orang, memukul orang, bahkan bisa membunuh. Nah, sifat binatang buas ini apabila tidak dijaga, ia akan berubah menjadi sifat syaitaniyah yang mengajak orang kepada kejahatan. Nafsu ini ia tidak puas jika tidak mengajak orang lain ikut melakukan kejahatan. Ini banget. Amun inya nang kada ke masjid inya belum puas lagi. Amun kada mengajak orang lain jangan ke masjid juga. Inya kada hadir di majelis ilmu belum puas lagi. Amun kada berduaan lawan orang, sakira jangan hadir di majelis ilmu. Nah, ini berarti nafsunya ada sifat syaitaniyah, mengajak orang lain untuk berbuat jahat, nah menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan. Itu sifat syaitaniyah. Nah, kemudian sifat syaitaniyah itu sifat bacaannya. Kemudian sifat syaitaniyah jika tidak dipelihara
Artinya kalau kita biarkan aja, maka akan berubah menjadi sifat Rabbaniyah bacaannya. Maka akan berubah menjadi sifat Rabbaniyah atau sifat ketuhanan. Nafsu yang merebut sifat ketuhanan, ia akan merasa sombong, merasa mulia, dan jadi orang besar, haus dengan pujian dan menghendaki kedudukan atau kekuasaan. Arti nafsu itu bersifat Rabbaniyah. Nafsu tadi merebut sifat ketuhanan. Sombong, yang berhak sombong itu Allah aja. Merasa mulia, hendak dihormati, haus dengan pujian. Nah itu sifat-sifat ketuhanan. Nah keimanan kepada nama Allah Al-Wali menuntut kita untuk mewilayahi atau menguasai nafsu, agar nafsu mau tunduk dari sifat-sifat yang buruk dan tercela. Nah itu buah dari keimanan dengan nama Allah Al-Wali. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya mengenal nama Allah Al-Muta'ali. Nah jadi mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah dan pertolongannya kepada kita, nah agar nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yukafi majida ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Subhanaka wa sifat alhamdu ya radita wa qadar Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin fil malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min ahwali wal afat, waqtadi lana ya Allah jamil hajat, wa tutahina bi syai'at, wa tarfa'una innaka darajat, wa tuballighuna asal ibn hajat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma arina haqqa wa junatina ba'ah wa arina al-batila wa junatina ba'ah. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Allahumma bi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dana ila anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alif lam mim alikul alamin Muhammad Rasulullah tawajjah ya alimul ghaibi wasyahada. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa arifna bi ma'rifika ya rahman rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana jati amma yasifun wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.